صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, begitu Bapak yang rasain capek. Bulan puasa kita capek. Saya mau mengutip seorang alim, namanya Syekh Ali Tontowi, orang zaman sekarang. Apa kata beliau? Ladzatul ma'asi tazul wa yabqa al-azab. Jadi masyaqqatu at-ta'at tazul wa yabqa al-jaza. Ini pepatah Bapak yang saya muliakan, saya ingat. Kalau ketaatan, kalau kemaksiatan, nikmatnya kemaksiatan, enaknya orang bermaksiat hilang. Maksiat kan enaknya waktu orang melakukannya, orang mencuri, orang apa, nikmat waktu itu dia. Tapi akhirnya hilang juga. Yang tetap apanya? Dia ditunggu oleh siksa yang sebagai ganjaran dari kemaksiatan. Masyaqqatu ta'at, susahnya orang melakukan ketaatan. Kayak kita bulan puasa ngantuk, ntar habis lebaran 2-3 hari hilang, kan dia tetap capek terus, ngantuk terus, hilang. Wa yabqa al-jaza, insya Allah kita ditunggu oleh balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang berbuat baik, beramal baik, capek, ngantuk. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang saya muliakan, dalam hadis yang masyhur, hadis yang kita udah hafal dari zaman kita masih kecil, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Itu hadis Nabi. Kita udah tahu bahwasanya puasa dan Al-Quran akan menjadi penolong kita insya Allah pada hari kiamat. Memang Quran begitu aja memberikan syafaat, bantuan, pertolongan kepada kita. Apa kata puasa? Ayroh, ya Allah, mana'tuhu at-ta'am wasyahawati bin nahari. Kita kalau Bapak dunia yang saya muliakan, puasa nggak ada orang merasa kenyang terus. Nanti pada saatnya jam 12 ke atas kita merasa haus dan lapar. Jadi kata puasa, ya Allah, ini hamba-Mu. Mudah-mudahan kita semua ditunjuk oleh puasa. Ya Allah, ini hamba-Mu. Haji Nasir, Haji Hanu kita semua. Saya larang dia melakukan makan siang. Pengen banget makan siang, apalagi udaranya panas, pengen minum karena haus. Mana tuh saya cegah supaya enggak makan, enggak minum. Oleh karena itu ya Allah, karena dia menahan lapar dan haus, berikanlah dia pertolongan demi aku. Kemudian Al-Quran mengatakan, ya Rabb, mana tuhun nauma billaili. Kata Al-Quran, saya cegah hamba-Mu ini tidur malam, waktu istirahatnya, waktu dia merasa ngantuk, dia tahan seperti kita rasain sekarang. Mana tuhun nauma. Untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Jadi bukan siang doang juga membaca Quran, malam. Supaya malam itu saat-saat, detik-detik, menit-menit kita menahan rasa ngantuk, kita membaca Al-Quran supaya jadi saksi. Itu ngomong kepada ya Allah, Rabb, ya Rabb, mana'tuhun nauma billail fasyaffi'ni fi, jadikanlah aku ini menjadi penolongnya pada hari kiamat. Oh Bapak ini yang saya muliakan, itulah. Jadi susah, capek, ngantuk. Mudah-mudahan Bapak rasa capek waktu-waktu per detik, per menit ini akan menjadi saksi kita semua di akhirat nanti yang akan menjadi penolong kita. Dan waktu puasa makbulat sebentar aja, 30 hari sekarang itu sepertiganya 20 hari, tinggal 20 hari. Marilah Bapak, saya ngajak diri saya, ngajak Bapak untuk kita isi kegiatan kita pada bulan suci Ramadan ini
dengan amalan yang kita harapkan jadi penolong kita nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak, saya sampaikan aja tadi Imam Haji Abdul Ghani membaca hal-hal yang perlu kita kerjain, kita terapin dalam hidup kita sepanjang kita hidup, sepanjang kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat fardu terutama maghrib, isya dan subuh, baca Allah la ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamd 10 kali. Kemudian bisa 7 kali. Kalau ada waktu baca Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, ta'awudzat. Kemudian jangan lupa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian jangan lupa bahwa Bapak hadirin yang saya muliakan, baca ayat Al-Kursi. Ini bisa kita kerjain, kita duduk di sini, bisa kita kerjain sambil jalan di rumah. Mau kemana buru-buru banget, duduk aja 10 menit, 5 menit, baca aja. Kalau kita jalan, kita baca itu, baca tasbih, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar, baru sampai bulan masjid. Kamu apa kabar? Itu kita gitu, duduk aja. Oh Bapak hadirin yang saya muliakan, maaf aja, saya ngomong secara pointer saja. Ada seorang alim jadi imam tarawih. Kalau ada orang bangun setelah 8 rakaat dia sedih benar. Kalau ada orang bangun setelah 8 rakaat sembahyang tarawih dia sedih. Ya Allah, kata dia, itu emang mau kemana? Karena apa? Barang siapa sembahyang qiyamul lail bareng-bareng imam, seperti kita, sampai imamnya selesai, doa pulang, maka orang itu akan diberikan pahala seolah-olah dia sepanjang malam tahajud pada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin Bapak hadirin. Jadi bukan main-main. Ini semuanya berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi kita dengar, benar juga. Barang siapa sembahyang isya berjamaah, seolah-olah dia sepanjang sembahyang malam sepanjang setengah malam. Kemudian dia sembahyang subuh berjamaah, dia seolah-olah sepanjang sembahyang malam sepanjang setengah malam yang kemudian. Isya dan subuh barang siapa berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seolah-olah sembahyang malam sepanjang malam. Jadi Bapak yang saya muliakan, ini amalan-amalan jangan ditinggal, kerjain aja, kita laksanakan aja. Insya Allah keberkahannya Allah berikan kepada kita. Di mana keberkahan itu? Keberkahan dalam hati. Al-ghina qalb. Bahwasanya kekayaan itu bukan kekayaan harta. Kekayaan itu bukan kekayaan duit yang banyak. Kekayaan itu kalau kita telah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa alhamdulillah, saya ini Allah ciptakan menjadi hambanya di muka bumi. Apa yang Allah perintahkan sebisa-bisanya saya kerjain. Kan begitu, tenang kita dalam hati. Kemudian Bapak Ibu, sekarang kita orang tua punya anak. Orang tua kita dulu punya anak kayak kita. Kalau kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencegah dari amalan-amalan yang buruk, orang tua kita girang. Orang tua kita, alhamdulillah anak saya jadi orang soleh. Alhamdulillah kita bilang, ya Allah, alhamdulillah saya pengen jadi orang soleh. Kalau ada pahalanya buat orang tua saya. Jadi Bapak hadirin yang saya muliakan, kalau kita berbuat baik jangan disangka buat kita sendiri. Kalau kita berbuat baik untuk orang tua kita, kalau kita berbuat baik kita memberikan contoh buat anak-anak kita. Insya Allah kalau orang berbuat baik, anaknya akan berbuat baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita selalu berdoa, ya Allah, para nabi begitu, para rasul begitu. Menjelang meninggal tanya anak, ya auladi madza ta'buduna min ba'di. Para rasul, para nabi nanya anak-anak, ya anak-anakku, apa yang engkau sembah nanti setelah aku meninggal dunia. Itu Bapak secara pointers
apa yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna buat saya dan berguna buat yang dengar. Kita kerjain aja apa yang kita bisa kerjain. Oh Bapak yang saya muliakan, saya nggak mau panjang-panjang. Kita baca Al-Quran, kemarin saya bilang adadul ayat suratul Baqarah. Ayatnya 280 nur. 200 Pandu berapa sekarang? 286 ayat. Paling panjang. Kalimatnya berapa Pandu? Kalimatnya 6144 kalimat. Hurufnya kan berapa? Kalau kita baca Yasin, Waqiah, sama Tabarok itu 6000 lebih. Kalau kita baca suratul Baqarah 25.613 ayat. Huruf. Jadi itu surat Baqarah 25.613 huruf. Kalau satu huruf Allah memberikan ganjaran, balasan seperti orang berbuat baik, satu perbuatan baik. Kalau kita selesaikan surat Al-Baqarah dalam satu malam 25.613 kebaikan atau kebajikan. Kalau bulan Ramadan dikalikan 10 ditambah 100. Banyak sudah, mudah-mudahan Bapak ini yang saya muliakan, kita berbuat saja. Kalau orang sudah berbuat, orang berjuang, orang tahan ngantuk, nanti bisa dapat ganjaran yang luar biasa. Kata orang, ya Allah, kalau saya tahu begitu, saya nggak tidur sampai pagi, saya baca Quran aja. Kita semua bakal nyesel. Yang berbuat baik, alangkah lebih banyak saya berbuat baik. Yang kalau tidak berbuat baik, nyeselnya nggak ada ujung-ujungnya. Oh Bapak, saudara-saudara sekalian, kita hidup cuma sekali. Antara hitam dan putih. Kita berbuat baik, beramal soleh untuk sesuatu yang tidak ada taraknya. Dan sesuatu yang tidak ada taraknya. Insya Allah kita masuk surga semua. Amin. Insya Allah Bapak-Bapak kita masuk surga semua. Nanti di surga tidak ada ujung-ujungnya. Sebaliknya orang yang tidak berbuat baik justru berbuat buruk. Akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlaknya kepada saudara, akhlaknya kepada tetangga, akhlaknya kepada teman, nanti diperhitungkan. Kalau orang merugi, Bapak-Bapak, orang yang merugi itu tidak ada ujung-ujungnya. Hitam putih saja, hidup ini cuma hitam putih, tidak ada. Oleh karena itu, seorang hamba Allah, kita lihat dilahirkan di dunia, harus tahu tujuan. Kita mau kemana. Apa yang kita tuju? Yang kita tuju adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh Bapak hadirin yang saya muliakan, 5 sampai sekian menit lagi. Saya ingin baca ayat kursi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma quriyat hadhil ayat bidarin illa ihtajaratha asyayatin salasina yauman wala yadkhuluha sahirun wala sahiratun arba'ina lailah. Pegang ini Bapak. Barang siapa membaca ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wal ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Barang siapa membaca sekali di rumahnya, maka setan yang ada di rumahnya kabur. Setan yang berada di rumah itu tidak betah, merasa panas, keluar dia. Kemudian orang yang punya ilmu dalam, orang yang punya ilmu hitam tidak akan masuk ke rumah itu. La yadkhuluha sahirun, baik laki wala sahiratun maupun perempuan, arba'ina lailah, tidak akan masuk ke rumah itu 40 hari. Ini rumah Bapak-Bapak yang saya muliakan, baca aja sekali. Oleh karena itu Bapak-Bapak, banyak orang nulis kaligrafi. Kaligrafi apa? Ayat kursi ditaruh di rumah. Kenapa? Karena ini ayat kursi. Baca sekali, setan lari, orang sihir laki maupun perempuan enggak akan masuk ke rumah itu selama 40. Atau dia datang niat buruk terhadap kita, insya Allah Allah selamatkan kita. An-Nabi radhiyallahu anhu sami'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala a'wadi minbari wa huwa yaqul man qara'a fi duburi kulli salatin maktubatin
lam yamna'hu dukhulal jannah illa al-mauta illa al-mauta wa la yuwaridu 'alaiha illa siddiqun aw 'abidun. Barang siapa baca ayat kursi ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dan membaca. Beliau baginda Rasul di mimbar seperti ini kemudian bersabda, "Man qara'ah fi duburi kulli salatin maktubatin." Seperti kita tadi. Barang siapa membaca ayat kursi setiap setelah sembahyang fardu. Ya kita tadi. Lam ya'nahu dukhulul jannata illa al-maut. Maka orang itu dipastikan masuk surga yang mencegah dia ke surga cuma karena dia masih hidup. Bayangin bahwa Bapak Hadirin yang saya muliakan, orang baca ayat kursi setelah sembahyang fardu, artinya fardu ini bukan malam doang juga, bukan maghrib satu, zuhur juga baca, asar juga baca. Kalau kita di sini baca, cuman saya kalau baca habis zuhur dan asar takut kelamaan. Saya baca dalam hati aja. Cuman kalau Bapak udah pada tahu baca sendiri sebelum pulang baca ayat kursi. Orang yang baca ayat kursi setiap akhir sembahyang fardu, dia insya Allah pastikan masuk surga. Yang mencegah dia masuk surga pada hari ini karena dia masih hidup. Kemudian wa man qara'aha idza akhadha ja'ahu ammanahu Allahu ala nafsihi wa jarihi wal abyad allati hawlah. Barang siapa orang yang baca ayat kursi sebelum tidur, Nabi ngajarin baca ta'awudzat, baca qul huwallahu ahad, kan gitu kita diajarin. Kemudian ditambahin dengan ayat kursi. Barang siapa membaca ayat kursi ketika mau tidur, amanahu Allah ala nafsihi, maka keamanannya Allah jamin. Amanan orang yang baca. Wajarihi, tetangganya aja ngikut diamanin. Tetangganya sebelah, depan belakang kiri kanan. Wajah Sutrisno kalau baca saya ngikut, dapat keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wajari dari tetangga yang dekat, tetangga sebelahnya lagi. Wal abyatil lati haulah. Jadi kita Wajah Sutrisno kita baca itu untuk keamanan lingkungan. Jadi buat dirinya, wajari tetangganya kiri kanan depan belakang. Wajari rumah yang sebelahnya itu wal abyad allati halahu, dan rumah-rumah di sekelilingnya bisa 40 rumah. Jadi Bapak-bapak yang saya muliakan, ini semua hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngisi pengajian nggak mau saya datang, saya duduk aja di sini. Nah, saya tulis dulu. Karena apa? Saya menghargai bahwa Bapak yang ada di sini. Saya menghargai, menghormati. Jadi duduk di sini Pak Haji Sutrisno, kayak tulis dulu tadi sebelum subuh. Jam berapa Sutrisno? Jam malam dah pokoknya. Nah, ya siapa tahu saya dapat pahala. Saya baca bahwa Bapak terapi, Bapak dapat pahala, kan begitu. Kemudian, wa tadzakara sahabatu afdala ma fil Qur'an wa qala lahum Aliyun, aina antum min ayat itu maqal qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ini zikirnya para sahabat Nabi, zikirnya orang yang hidup pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan zaman sekarang doang. Zikir yang dibaca semua oleh para hadis Nabi. Bapak hadirin saya muliakan, kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini ceritanya Nabi itu mengatakan kepada orang miskin, orang-orang yang fakir. Kenapa orang fakir, orang miskin pengen masuk surga juga? Bukan orang kaya tuh. Orang miskin, Bapak yang saya muliakan, lihat orang kaya sedekah ngeluarin duit keluar. Orang miskin ngeluarin duit, nggak keluar duit, apaan yang punya duit? Kata Nabi, kata pada sahabat, ya Rasulullah, itu orang kaya bisa sedekah, bisa membantu, bisa memberikan bantuan. Kita orang miskin pengen juga masuk surga, diajarin subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dilihat lagi, Sayyidina Abu Bakar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kata orang miskin, ya Allah, ya Rasulullah, itu Abu Bakar orang kaya, ikut juga lagi baca tasbih. Orang kaya
tamak banget masuk surga. Orang kaya ingin banget masuk surga, gimana kita orang miskin? Kata Rasulullah, jangan takut, kamu tersenyum dengan saudara kamu saudara. Tersenyum aja sedekah. Ketemu salaman sedekah. Ketemu salaman dosa. Kata bagian Rasulullah, al-ibtisama wala akhika saudara. Inatatul aza an-tariq saudara. Ada jalanan, ada batu disingkirin. Sedekah. Semua perbuatan baik adalah sedekah. Harus dibuka. Surga ini dibuka seluas-luasnya buat orang kaya dan buat orang miskin. Orang miskin sedekah 2.000, 5.000, orang sedekah 100.000. Kata orang kan ada yang bilang 1 dinar sama dengan 1.000 dinar. Kenapa? Orang miskin punya duit 10.000, dia sedekah 5.000, separuh duitnya di kantong gak ada. Orang kaya punya duit 1 juta, dia sedekah cuma 50.000, 1/20. Bayangin antara 5.000 sama 50.000 kan banyak kan 50.000. Tapi orang miskin separuh hartanya yang ada di kantongnya disedekahin, maka pahalanya dia lebih besar daripada orang kaya. Ya Ali, aina antum min ayatul kursi? Kamu apain itu ayat kursi ya Ali? Tsumma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, mantunya, keponakannya dan mantu ya Ali. Sayyidul Bashari Adam, bahwasanya penghulu manusia adalah Nabi Adam, orang yang pertama. Wa sayyidul Arabi Muhammad wala fakhr. Jadi tokohnya orang Arab itu saya Muhammad, bukan bangga ini. Ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan riya kata Nabi. Wala fakhr. Wa sayyidul kalam Al-Qur'an. Penghulunya omongan pembicaraan adalah Al-Qur'an. Wa khairul kalam kalamullah, kan gitu. Orang mau khutbah, mau pidato, wa khairul kalam kalamullah. Kemudian wa sayyidul Qur'ani Al-Baqarah. Jadi pokoknya di Al-Qur'an itu adalah suratul Baqarah. Yang paling panjang, banyak ayat-ayat kursi, ada ayat kursi dan yang lain-lain. Itu penghulunya paling utama dari Al-Qur'an itu surat Al-Baqarah. Wa sayyidul Baqarah ayat itu. Adapun ayat-ayat An-Nur yang 286 ayat, yang paling utama itu ayat yang ayatun azimah, ayat yang sangat agung adalah ayat Al-Kursi. Jadi pentingnya ayat kursi. Udah. Yang sekali lagi dikit lagi. Wan aliin annahu qala lamma kana yamu badrin qatatu thumma ji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anzur ma yasna qala fajitu wa huwa sajid yaqulu ya hayyu ya qayyum wa la yazidu an dzalik thumma raja'tu ila kitab thumma ji'tu wa huwa yaqulu dzalika fala azalu adhabu wa arji'u wa anzuru ilaihi wa kana la yazidu ala dzalik illa an fatahallahu lah. Perang Badar Nabi seorang komandan ada di depan. Ketika dalam keadaan susah, Nabi itu mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali terkenal orang yang gagah berani. Dia maju ke depan. Sayyidina Ali memerangi orang kafir. Dia ingat baginda Rasulullah lagi ngapain? Baginda Rasulullah disaksikan oleh Sayyidina Ali lagi sujud. Baca apa? Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Lebih dari itu. Ya Hayyu ya Qayyum. Pergi lagi perang ke medan pertempuran. Ingat betul, datang lagi. Sampai berkali-kali baginda Rasulullah disaksikan oleh Sayyidina Ali lagi sujud membaca Ya Hayyu ya Qayyum. Dan lebih dari itu. Sampai kapan? Sampai perang dimenangkan oleh tentara Islam. Bapak-bapak hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan kita capek, kita ngantuk, dicatat sebagai amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan, orang tua kita redho, nomor 1. Jadi yang pertama ridhollah wa ridhol walidain. 2 ini Bapak, kalau kita dapetin di dunia, insya Allah surga ini. Ridhollahi wa ridhol walidain. Wa sakitullah wa saktul walidain. Allah sudah marah pada orang tua kita, sudah enggak senang sama kita.
kuburannya nggak dilihat-liatin, kuburan yatim, bacain Al-Quran, nggak sempet, baca dari jauh. Kalau deket, ngapain dia ke dalam? Alhamdulillah kita, masyarakat kita ini banyak saudara-saudara. Mau kemana? Mau kuburan, jauh. Mau kemana? Mau kuburan. Kalau ke kuburan, baca Sutrisno, kata dia, hari ini kayaknya ada yang kurang. Belum kuburan. Insyaallah, Bapak dan yang saya muliakan, kita semua dapat ridho Allah dan ridho Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ya karim wa ya rahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa fi kulli waqtin wa hin. Ya hayyu ya qayyum aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ala anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka khayra hadha sabahi wa khayra ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri hadha sabahi wa min syarri ma ba'dah. اللهم إنا نسألك خير هذا الصباح فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم أعنا على الصيام والقيام والرب البصر باللسان وتلاوة القرآن والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.